Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Joseph Naksadek dengan NIM 210553185. Saya dari Fakultas Teknik dengan Prodi Teknik Mesin akan mempresentasikan materi proses produksi 1. Yang pertama, press bending and forming operation of sheet metal. Pertama, bending adalah proses pembengkokan maupun menegakkan suatu benda kerja dengan menggunakan mesin tertentu. Sebelum melakukan prosesnya, maka perlu memperhatikan hal penting. Ini adalah contoh dari proses bending. Di sini ada cetakannya, di sini adalah benda kerjanya atau sheet metalnya. Ini adalah beban yang digunakan dan beban diberi gaya sehingga cetakannya membengkok sesuai dengan sheet metalnya membengkok sesuai dengan bentuk cetakan. Press bending merupakan proses kerja yang dibantu penekan serta cetakan tertentu. Hal ini tentunya akan menghasilkan tekukan yang sama dengan bentuk cetakan. Yang kedua ada forming, adalah setiap operasi yang mengubah bentuk benda kerja solid state dan kekuatan atau tekanan. Definisi ini mencakup operasi seperti bending, rolling, forging, hot heading, extrusion, metal spinning, swagging, coining, dan deep drawing. Namun dalam operasi lembaran logam, istilah pembentukan sering diterapkan pada operasi yang melibatkan lebih banyak informasi daripada pembengkokan sederhana, tapi tidak termasuk dalam kategori lain yang jelas, seperti deep drawing, coining, embossing, atau rotary swagging, terutama jika operasi dimaksudkan untuk mengubah ketebalan bagian. Di samping ini merupakan gambar dari proses forming, mengilustrasikan pengaturan perkakas sederhana untuk membentuk benda kerja lembaran logam. Yang ketiga ada forming with rubber tooling, guerin process. Rubber forming atau juga disebut sebagai guerin adalah pekerjaan yang menggunakan bantalan karet tebal atau bahan fleksibel lainnya untuk membentuk lembaran logam di atas balok bentuk. Bantalan karet dikurung dalam wadah baja. Saat wadah baja dan bantalan karet turun, karet secara bertahap mengelilingi lembaran dan memberikan tekanan untuk membentuk lembaran sesuai bentuk balok. Berikut merupakan proses dari gambar guerin proses. Di sini merupakan balok bentuknya. Ini adalah cetakannya, inilah bantalan karetnya. Saat cetakan diberi gaya, maka bantalan karet akan menekan sheet metalnya dan akan sesuai dengan bentuk cetakannya. Kelebihan dari rubber forming, biaya perkakas yang relatif rendah. Balok dapat dibuat dari kayu, plastik, atau bahan lain yang mudah dibentuk. Bantalan karet dapat digunakan pada berbagai bentuk balok. Faktor-faktor ini membuat rubber forming bagus pada produksi dalam jumlah kecil, seperti industri pesawat terbang, di mana proses itu dikembangkan. Rubber diaphragma forming. Dalam proses ini, bantalan karet diganti dengan diafragma karet fleksibel berongga yang berisi cairan hidrolik. Cairan ini memberikan peningkatan kemampuan menekan ke samping sehingga proses dapat digunakan untuk membentuk bagian yang lebih dalam. Tampilan skema dari proses pembentukan diafragma karet atau bentuk hidro atau pembentukan cairan proses menyebutkan belangko di tempat siap dibentuk, pres ditutup dan rongga bertekanan, ram maju ke dalam rongga dan tekanan dipaskan dan ram dan tekan ditarik. Ini merupakan contoh dari rubber diaphragma forming. Seperti ini. Lalu ada drop hammer forming, menggunakan pukulan berulang drop hammer untuk membentuk lembaran logam. Pengopresan dapat berupa mekanis, hidrolik, atau tipe palu jatuh. Berikut merupakan gambar dari proses drop hammer forming. Proses dalam drop hammer forming, pertama penempaan cetakan tutup, serangkaian cetakan-cetakan yang digunakan untuk menghasilkan bentuk. Penempaan die terbuka, material panas berubah bentuk antara pola datar atau bentuk bagian bisa datar, persegi, bulat, atau poligon. Bentuk dan dimensi sebagian besar dikendalikan oleh operator. Roll forging, pengurangan ketebalan bagian dari preform berbentuk donat untuk meningkatkan diameternya. Mirip dengan ring rolling, tapi menggunakan gaya tumbukan dari palu. Penempaan presisi, pembentukan bentuk mendekati jaring melalui penggunaan cetak presisi, mengurangi pemborosan dan meminimalkan atau menghilangkan kepentingan. Lalu selanjutnya ada drawing, adalah proses yang berbentuk ceruk pada benda kerja lembaran logam datar. Proses ini dapat menghasilkan bagian berbentuk cup, silinder, dan kotak dengan kedalaman yang jauh lebih besar. Proses drawing dilakukan dengan menekan material benda kerja yang berupa lembaran logam yang disebut dengan blank, sehingga terjadi peregangan mengikuti bentuk
cetakan. Bentuk akhir ditentukan oleh punch sebagai penekan dan die sebagai penahan benda kerja saat ditekan oleh punch. Pengertian dari sheet metal adalah lebaran logam dengan ketebalan minimal maksimal 6 mm. Lebaran logam atau sheet metal di pasaran dijual dalam bentuk lembaran dan gulungan. Terdapat berbagai tipe dari lebaran logam yang digunakan. Pemilihan dari jenis lebaran logam tersebut tergantung dari yang pertama, stain rate yang diperlukan, benda yang akan dibuat, material yang diinginkan, ketebalan benda yang akan dibuat, dan kedalaman benda. Berikut merupakan contoh dari drawing. Pada gambar punch bergerak dari atas ke bawah. Blank dipegang oleh nes, ini nesnya, agar tidak bergeser ke samping. Kontak awal terjadi ketika bagian dari die set saling menyentuh lembaran logam. Saat kontak awal terjadi, belum terjadi gaya dan bisikan dalam proses drawing. Lalu setelahnya, maka bentuk sheet metal akan mengikuti proses cetakan. Reverse drawing. Reverse drawing adalah proses redrawing di mana benda kerja yang dibentuk diposisikan menghadap ke bawah atau menghadap die. Posisi drawing atau reverse drawing menghasilkan konfigurasi seperti yang ditentukan pada gambar. Ini merupakan awalannya. Ini adalah sheet atau benda kerja yang akan dibentuk. Ini ada gaya punch-nya dan ada blank holder-nya. Ketika punch-nya diberi gaya ke bawah, maka proses reverse drawing berlangsung. Meskipun terlihat bahwa reverse drawing akan menghasilkan deformasi yang lebih banyak daripada drawing, proses ini sebenarnya lebih mudah diterapkan pada logam. Alasannya adalah pada reverse drawing, lebaran logam ditekan ke arah yang sama, baik sudut luar dan sudut dalam cetakan. Sementara dalam redrawing, logam ditekuk ke arah yang berlawanan di kedua sudut. Karena perbedaan ini, logam pada reverse drawing mengalami sedikit pengerasan, tegangan, dan gaya drawing yang diperlukan lebih banyak. Lalu ada coining. Coining pada dasarnya merupakan proses close die forging yang secara khusus digunakan untuk mencetak logam, koin, medali, dan perhiasan. Pada proses ini, benda awal dicetak pada rongga cetakan yang tertutup supaya bisa menghasilkan bentuk detail yang baik. Tekanan yang dibutuhkan bisa mencapai 5 hingga 6 kali lipat tekanan yang digunakan. Pada pembuatan komponen tertentu, beberapa kali proses coining mungkin dibutuhkan hingga mencapai bentuk yang diinginkan. Berbeda dengan proses penempaan lain, coining tidak menggunakan pelumas. Penggunaan pelumas pada coining bisa menyebabkan pelumas tersebut terjebak di dalam rongga cetakan. Pelumas yang terjebak bisa mengakibatkan benda kerja berbentuk tidak sesuai dengan cetakan atau yang diharapkan. Selain itu, pelumas yang terjebak juga menyebabkan permukaan akhir dari benda kerja menjadi kurang baik. Berikut merupakan contoh gambar dari proses coining. Coining digunakan untuk mencetak logam, koin, dan sebagainya. Di samping untuk mencetak uang dan sebagainya, coining juga dapat digunakan untuk menandai benda kerja dengan huruf dan angka. Pencetakan huruf dan angka pada suatu benda kerja dapat dilakukan dengan cepat menggunakan proses ini. Lalu ada embossing, adalah proses pembentukan yang digunakan untuk membuat tekukan dan lembaran logam. Pada proses ini, pasangan punch dan cetakan menekan logam hingga terbentuk tekukan. Punch memiliki kontur positif, sedangkan die memiliki kontur negatif. Tekukan hasil embossing tergolong dangkal atau sedang. Berikut merupakan contoh dari proses embossing, dan ini adalah hasilnya. Aplikasi embossing. Embossing terutama digunakan untuk memperkuat lembaran logam datar supaya lembaran tersebut kaku. Selain itu, proses ini juga dapat digunakan untuk tujuan dekorasi serta pembuatan nomor dan huruf seperti pada tutup kaleng minuman dan aluminium. Flanging. Flanging adalah proses pembengkokan di mana bagian ujung lembaran logam ditekuk dengan sudut 90 derajat. Penekukan tepi atau ujung ini biasanya digunakan untuk membentuk lensa. Proses ini tergolong dalam proses bending. Berikut merupakan gambar dari flanging. Di sini ada strike flanging, stretch flanging, dan shrink flanging. Lensa dapat dibentuk dengan garis tekuk yang lurus maupun melengkung. Tekukan yang cekung dihasilkan dengan proses stretch flanging, sedangkan tekukan yang cekung dihasilkan dengan shrink flanging. Aplikasi flanging. Flanging berfungsi untuk memperkuat lembaran logam. Proses ini juga dapat meningkatkan kekakuan benda kerja. Di samping itu, lensa yang terbentuk dapat digunakan untuk mengikat lembaran satu dengan lembaran yang lain. Contohnya box ini. Beading. Form a shallow round to a uniform width in a sheet metal workpiece.
The true can be reversed or raised and can be in a straight line or can be curved or circular. Prosesnya mirip dengan embossing, kecuali embossing menyerahkan pola yang lebih kompleks dari bahan yang tertutup. Proses bidding juga terlihat pada gambar di mana tampilan yang pertama ada A menunjukkan penampang die, rem tekan untuk membuat manik mengaku sederhana dan tampak. B menunjukkan manik itu sendiri dalam tampilan penampang dan denah. Hemming and seaming. Hemming adalah pembengkokan tepi lembaran ke belakang 180 derajat pada dirinya sendiri untuk memberikan tepi atau penguatan yang membulat. Seaming adalah proses penyambungan dua tepi lembaran logam dengan prinsip hemming supaya sambungan lebih kuat dan rapat. Jembatan tersebut dapat ditekan dengan bantuan die. Ini merupakan gambar dari hemming. Setelah hemming dilakukan, maka dapat dilanjutkan dengan proses seaming. Ini akan lebih jelasnya. Edge curling. Pengerintingan lembaran logam adalah proses menambahkan gulungan lingkar berongga seperti lembaran. Tepi yang melengkung memberikan kekuatan pada tepi dan membuatnya aman untuk dipegang. Pengerintingan berbeda dari teardrop hem karena dalam pengerintingan ujungnya selesai dari kiri, di mana ujungnya membiarkan tepi awal terbuka. Berikut merupakan teardrop hem dan berikut merupakan curl. Ada dua jenis curl, off-center curl dan on-center curl. Pada off-center curl, ujung lingkaran akan berada di tengah lembaran logam, sedangkan pada on-center curl, ujung lingkaran akan berada segaris dengan lembaran logam. Itu merupakan contoh dari off-center dan on-center curl. Swagging. Swagging menempatkan benda kerja dengan keras untuk mengurangi ketebalan semua atau sebagiannya, untuk meratakannya atau sebaliknya berubah bentuknya. Prosesnya mirip dengan coining, tetapi tidak membentuk benda kerja selengkap coining. Contohnya adalah tube swagging, adalah proses penempaan pada silinder yang berlubang dilakukan untuk mengurangi diameter atau ketebalan silinder tersebut. Proses tube swagging dapat dilakukan tanpa mandrel. Mandrel dapat dirancang polos maupun beralur memanjang. Mandrel yang beralur digunakan untuk membentuk geometri unik di dalam silinder. Pada silinder berdiameter kecil, kawat berkekuatan tinggi dapat digunakan sebagai mandrel. Kita coba contoh dari tube swagging. Diameternya berkurang setelah stubnya didorong ke dalam cetakan. Contoh-contoh penampak silinder yang dibentuk dengan swagging dan mandrel. Lalu sizing adalah operasi tekan yang meningkatkan presisi di mana benda kerja dengan presisi dimensi benda kerja dengan memberikan gaya tinggi pada cetakan yang akurat. Mungkin contoh paling umum adalah operasi pengepresan ulang. Sizing juga dilakukan pada forging, casting, dan berbagai bagian cold form dengan bagian lembaran logam. Operasinya mirip dengan coining, di mana ketebalan benda kerja dapat dikurangi, kecuali bahwa bagian tersebut tidak dibatasi cetakan seperti pada coining. Dan ada ironing, adalah operasi yang menghaluskan dan menipiskan dinding bagian tetap dan memaksa bagian lalu cetakan dengan pelan. Operasi ini mengerjakan material dengan keras sehingga annealing mungkin diperlukan sesudah. Hal ini diilustrasikan pada gambar. Berikut merupakan benda kerjanya dan ini merupakan cetakannya. Proses ironing berlangsung di mana benda kerjanya didorong ke bawah. Kadang-kadang proses ironing dilakukan sebagai langkah terpisah dari proses deep drawing. Proses pembentukan ini bertujuan untuk membuat ketebalan dinding pesawat silinder menjadi seragam. Ironing juga memastikan silinder lebih panjang serta lebih efisien dalam hal penggunaan material. Aplikasi ironing contohnya adalah proses fabrikasi yang digunakan untuk membentuk kaleng minuman dengan produktivitas tinggi. Selain itu, ironing juga digunakan untuk menghemat pemakaian bahan baku di industri pembuatan silinder. Juga merupakan contoh dari view press bending. Lalu ada multiple die stamping press operation.
Yang pertama ada progressive die operation. Progressive die adalah metode pemotongan yang paling lengkap, yaitu suatu metode untuk membuat produk dengan dua tahap dan atau lebih dalam suatu proses yang berkelanjutan dengan beberapa langkah atau tahap. Setiap langkah akan menghasilkan satu macam pekerjaan. Dengan kata lain, benda kerja akan menjadi terbentuk apabila sudah melalui semua langkah yang ada. Bentuk pekerjaannya dapat terdiri dari piercing, blanking, forming, drawing, cut-off, bending, binding, dan embossing. Ini merupakan contoh dapat dari progressive die. Terdapat cut-off, notching, progression, dan perforate. Lalu ada transfer die. Die transfer atau transfer die terdiri dari beberapa stasiun die terpisah untuk operasi berurutan pada bagian tertentu. Semua diposisikan pada satu tempat tekan dan semuanya digerakkan dengan langkah tekan yang sama. Pengoperasiannya mirip dengan die progressive, kecuali bahwa bagian-bagiannya dipisahkan dari stok strip sebelum semua operasi di atasnya selesai. Dan mekanisme transfer kemudian memindahkan benda kerja. Mekanika transfer terdiri dari rel paralel dengan gripper, jari, slide atau tuas yang menggerakkan cam yang menggerakkan dan memposisikan benda kerja. Setiap stasiun die independen dan dapat disesuaikan satu dari yang lain, tetapi semua melakukan operasi dalam setiap langkah tekan, tulis sebagai keyboard timer. Berikut merupakan contoh dari die transfer. Berikut adalah gerakan rela dan benda kerja di berbagai tahap menjadi lengkap. Tampilan skema mekanisme transfer yang digunakan dalam proses dengan 6 stasiun stamping. Jari-jari yang mencengkram bergerak maju untuk memegang benda kerja di setiap stasiun. Rel kerja kemudian bergerak ke kanan ke stasiun berikutnya. Jari kemudian menarik kembali dan pers membuat pukulan lain. Siklus ini kemudian diulang. Setelah stasiun 6, benda kerja disimpan dalam saluran yang dapat dibawa pulang. Benda kerja baru dibuat di stasiun 1 setelah setiap langkah ditekan. Lalu compound dies. Compound dies merupakan gabungan dua atau lebih proses yang berubah menjadi satu. Artinya adalah dua atau lebih proses yang terdapat pada satu dies. Waktu prosesnya dilakukan serentak. Pilihan untuk membuat compound dies tergantung beberapa pertimbangan antara lain yang pertama adalah fleksibilitas, cycle time yang pendek, akurasi parts, penghematan pemakaian mesin, memahami karakteristik dan proses pada industri. Ini merupakan contoh dari compound dies. Compound dies sini ada springnya atau per, piercing punch, punch holder. Sini adalah pengerjaannya, workpiece-nya, blanking die, shader, scrap steel, stripper, blanking punch, dan regular die shoe. Berikut ini merupakan contoh dari proses stamping. Sheet metal operation performed on equipment other than press. Yang pertama ada rotary swagging. Rotary swagging adalah proses penempaan pada silinder kecil atau pipa secara radial dengan satu set cetakan tanpa yang bergerak bolak-balik. Proses penempaan ini juga dikenal sebagai penempaan radial atau rotary, forging, atau swagging. Berdasarkan jenis mesin yang digunakan, ada 3 jenis proses swagging. Itu merupakan contoh dari rotary swagging. Cetakannya dan ini adalah benda kerjanya. Yang pertama ada proses swagging, di mana benda kerja statis dan cetakan yang digunakan berputar. Cetakan tersebut mirip dengan roller bearing dan memiliki rancangan khusus sehingga sembari berputar cetakan tersebut memukul benda kerja secara radial. Kecepatan pemukulan pada swagging di sini mencapai 20 pukulan per detik. Proses ini dikenal sebagai rotary swagging sendiri. Jenis swagging kedua menggunakan mesin die closing swagging. Gerakan radial dari cetakan diperoleh dari gerak bolak-balik beberapa gaji. Dibandingkan dengan rotary, cetakan pada swagging jenis kedua ini dapat terbuka lebih lebar. Oleh karena itu, swagging jenis ini dapat digunakan untuk benda kerja pada dimensi besar.
Jenis yang ketiga adalah swagging, di mana cetakannya tidak berputar namun hanya bergerak secara radial. Jenis swagging ini digunakan untuk membuat bagian ujung alat penyolder dan bagian ujung obeng. Proses ini dikenal dengan sebutan radial forging. Lalu yang kedua ada three roll forming. Biasanya 3 nol paralel disediakan di pengaturan segitiga dengan 2 makhluk yang lebih rendah disediakan secara mekanik. Yang ketiga, tempatkan di atas dan antara mereka pada ketinggian yang dapat tergantung pada diameter atau ketebalan yang berbeda dan derajat kelengkungan yang diinginkan. Bagian atas roller biasanya tidak digerakkan oleh tenaga, kadang lebih dari 3 roll digunakan. Itu adalah contoh dari three roll forming. Selain lebaran atau plat yang ditekuk, roller beralur agar sesuai dengan perampang benda kerja. Saat digunakan untuk pipa atau tali, biasanya terbatas pada benda kerja berdiri lebih berat, dengan jari tangan biasanya tidak lebih ketat dari 6 kali diameternya, 4 kali mungkin. Pipa hingga 8 in atau 200 mm dapat ditekuk dengan metode ini. Biji dan kumparan dapat diproduksi. Lalu ada stretch forming. Stretch forming adalah proses deformasi lembaran logam, di mana lembaran logam sengaja diregangkan dan secara bersamaan ditekuk untuk mencapai perubahan bentuk. Proses ini diilustrasikan pada gambar. Benda kerja dijepit oleh satu atau lebih penjepit di stretchingnya. Benda kerja selanjutnya diregangkan dan ditekuk dengan dai sesuai bentuk yang diinginkan. Logam ditekan pada tegangan di atas titik jatuhnya. Jika regangan dilepaskan, logam telah berdeformasi plastis. Kombinasi peregangan yang dilakukan menghasilkan bentuk yang relatif kecil pada benda kerja tersebut. Ini adalah dilakukan dari stretch forming. Ini merupakan penjepitnya, ini benda kerjanya, dan ini adalah cetakannya. Kalau cetakan didorong ke atas, membuat benda kerja bentrok mengikuti dengan arah. Kemudian dari proses stretch forming, yang pertama tegangan yang terjadi relatif kecil. Proses produksi cepat, benda kerja berupa ukuran besar dapat dikerjakan. Kekurangannya membuat multi-punching atau bersilik terbatas. Roll coiling mirip dengan rotary embossing, di mana pekerjaan diumpatkan antara 2 roll berlawanan yang memiliki bentuk permukaan yang diinginkan. Prosesnya bisa lebih cepat daripada proses coiling, tapi biasanya terbatas pada bagian-bagian kecil yang diproduksi dengan jumlah besar dari logam dengan kekuatan lulu yang lebih rendah. Untuk merupakan benda kerjanya yang merupakan roll atas dan roll bawah, inilah arah pengerolannya. Lalu ada rotary embossing. Rotary embossing merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk membentuk materi embossment yang dibentuk dengan cara memutarkan punch dan die pipa roll yang menekan bahan sehingga menimbulkan jejak pada materi bahan. Pembentukan ini dibatasi oleh sifat mekanik bahan, ketebalan, dan geometri embossment. Punch yang digunakan pada embossing bersifat tumpul sehingga tidak menimbulkan sobekan dan memberikan kecepatan terhadap material untuk mengalami tegangan selama membentuk. Suatu pendekatan yang dilakukan untuk memperkirakan diameter roll sebagai pembentuk yang sering digunakan yaitu dengan mempertimbangkan ketebalan bahan yang akan diproses. Diameter roll diperkirakan antara 20 sampai 70 dan bahkan 300 untuk materi proses. Lalu ada metal spinning. Spinning adalah proses pembentukan logam di mana benda simetris dibentuk secara bertahap di atas spandrel menggunakan tool berbentuk bulat atau roller. Tool tersebut menerapkan tekanan pada lembaran logam untuk membentuknya dengan gerakan aksial dan radial. Pada saat penekanan dengan tool akan menekan lembaran logam dan mandrel harus diputar terhadap sumbu metal lebih tinggi. Bentuk geometris dasar yang dihasilkan dengan proses spinning diikuti kerucut, setengah bola, dan tabung. Macam-macam proses spinning, yang pertama ada conventional spinning, shear spinning, dan tube spinning. Conventional spinning adalah pekerjaan spinning dasar, seperti yang diilustrasikan pada gambar 1. Cakram lembaran logam ditahan pada ujung mandrel yang berputar. Mandrel tersebut berbentuk seperti benda akhir yang diinginkan. Tool atau roll berfungsi mendeformasi logam terhadap mandrel. Dalam beberapa kasus, benda kerja awal tidak berbentuk cakram datar. Ini merupakan mandrel, benda kerjanya, dan ini adalah klemnya. Dan ini merupakan roller toolnya. Roller tool didorong sehingga arah dari klem benda kerjanya mengikuti arah klemnya atau mandrelnya. Conventional spinning membengkokkan benda kerja agar sesuai dengan permukaan luar dari mandrel. Ketebalan benda akhir relatif tidak berubah terhadap ketebalan cakram awal. Diameter cakram harus agak lebih besar dari diameter benda kerja yang diisikan. Diameter awal yang dibutuhkan dapat dihitung dengan mengasumsikan volume konstan sebelum dan sesudah spinning.
Kalau ada shear spinning, dalam shear spinning, benda kerja dibentuk di atas mandrel dengan proses deformasi geser. Pada spinning jenis ini, ketebalan dinding benda kerja berkurang. Pergelangan geser tersebut membedakan proses ini dari proses conventional spinning. Berikut merupakan contoh gambar dari proses shear spinning. Beberapa nama atau istilah lain juga digunakan, digunakan untuk shear spinning. Nama lain itu seperti flow turning, shear forming, dan spin forming. Shear spinning diterapkan dalam industri pesawat terbang untuk membentuk komponen yang besar seperti kerucut hidung roket. Kalau ada tube spinning. Tube spinning adalah proses pembentukan untuk mengurangi ketebalan dinding dan menambah panjang tabung dengan menggunakan roller yang diaplikasikan pada benda kerja yang terpasang pada mandrel. Tube spinning mirip dengan shear spinning. Perbedaannya adalah benda kerja awal yang berupa tabung pada pemdatar. Itu merupakan satu dari tube spinning. Tube spinning dapat dilakukan dengan menerapkan roll pada benda kerja secara eksternal, menggunakan mandrel cylinders pada bagian dalam benda kerja, atau secara internal menggunakan cetakan pada permukaan luar benda kerja. Selain itu sangat mungkin untuk membentuk profil di dinding silinder dengan mengendalikan jalur roll saat bergerak secara tangensial di sepanjang dinding benda kerja. Roll forming. Roll forming juga disebut contour roll forming. Adalah proses pembengkokan kontinu di mana roll yang berlawanan digunakan untuk menghasilkan bentuk profil panjang. Bahan awal dari proses ini biasanya berupa gulungan lebaran logam atau coil dari bahan lebaran hingga menghasilkan profil panjang. Biasanya memerlukan beberapa pasang roll yang dirancang agar membentuk benda kerja secara bertahap. Berikut merupakan contoh dari roll forming adalah pandangan depannya, dan ini adalah pandangan sampingnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.